Halo Sinemania, gimana kuotanya masih aman? Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, siapa tahu aja bunyi. Kali ini Hamzah akan mengajak Anda Sinemania untuk jalan-jalan ke India, tapi bukan untuk makan panipuri, tapi untuk mereview film Sultan, yang rasanya layak menjadi salah satu film India yang patut untuk Sinemania tonton. Film yang disutradarai oleh Bhagia Rajkana ini mengisahkan seorang anak yang bernama Sultan. Dia kehilangan ibunya sejak dia lahir dan terpaksa harus dibesarkan oleh ratusan preman yang kejam. Apakah Sultan akan sekejam dan sejahat seperti para pengasuhnya? Dibintangi oleh Karti dan Rasmika Mandana, Sinemania, inilah Sultan sesungguhnya. Dikisahkan pada tahun 1986, seorang pria bernama Setupati dan istrinya Anna Laxmi tinggal di sebuah rumah besar di kota Chennai, India. Kota Chennai ini dulu dikenal dengan kota Madras, yang merupakan ibu kota negara bagian Tamil Nadu di bagian selatan India, yang termasuk kota metropolitan terbesar keempat di India. Setupati dan istrinya tinggal bersama 110 orang preman yang menjadi anak buahnya. Lumayan banyak ya. Kekuasaan Setupati sangat berpengaruh di kota Chennai karena mereka sangat bengis dan tidak segan mengambil nyawa siapapun, termasuk Anda Sinemania. Ih, serem. Bengek. Istri Setupati yaitu Anna Laxmi sedang mengandung anak pertamanya. Dia menginginkan suaminya berhenti dari dunia hitam yang selama ini dia jalankan. Karena Anna Laxmi tidak menginginkan anaknya kelak akan menjadi preman juga. Malam pun tiba. Hujan yang cukup deras membantu penghuni rumah terlelap. Mereka tidak sadar ketika ada bahaya mengintai. Sekelompok orang datang dengan maksud membakar seisi rumah dan membinasakan mereka semua. Namun di waktu yang tepat, bayi yang ada di kandungan Anna Laxmi menendang perut ibunya karena sudah siap lahir ke dunia. Teriakan Anna Laxmi sontak membuat semua orang terbangun dan langsung sadar bahwa ada yang menyerang mereka. Pertempuran sengit pun terjadi. Anak buahnya Setupati berhasil mengalahkan para penyerang, dan istrinya juga berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki dengan bantuan dukun beranak. Tapi sayang, Anna Laxmi harus meninggal. Dukun beranak memberikan bayi tersebut kepada Mansur yang merupakan preman senior kepercayaan Setupati dan memberinya nama panggilan Sultan. Sedangkan nama yang sebenarnya adalah Vikram. Hamzah rasa bayi ini merupakan bayi ajaib ya. Soalnya baru saja dia lahir, tali pusarnya sudah rapi banget. Ya, sudahlah. Namanya juga film India, ya kan? Atur, ikan cucut dimakan gurita. Lanjut ke jalan cerita. Walaupun kehilangan ibunya, Sultan tidak kekurangan kasih sayang. Ratusan preman yang tinggal bersama ayahnya sangat menyayanginya. Sultan tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Dia diajari banyak hal termasuk bela diri. Namun Sultan dijauhkan dari segala bentuk kekerasan sesuai amanah Anna Laxmi ibunya. 32 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021, semua orang sibuk mempersiapkan acara penyambutan Sultan. Di sisi lain, kepala desa Kanimanor yang ada di wilayah distrik Salem jauh-jauh datang untuk menemui Setupati. Padahal jarak dari desa Kanimanor ke kota Chennai kurang lebih 347 km, yang bisa ditempuh kurang lebih 6,5 jam perjalanan darat atau 5 jam dengan menggunakan kereta api. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh Setupati begitu luas. Dia datang menemui Setupati dengan maksud meminta bantuannya untuk membunuh preman jahat yang menguasai desanya yang bernama Jaya Selan. Jaya Selan ini merupakan preman suruhan dari pengusaha kaya yang memaksa para petani menjual tanahnya untuk dijadikan lahan pertambangan. Dan Jaya Selan ini sudah bertahun-tahun melarang para petani untuk bercocok tanam di lahannya. Apabila penduduk desa membangkang perintahnya, maka kematianlah yang menjadi taruhannya. Kepala desa Kanimanor membawa uang dan perhiasan ke hadapan Setupati sebagai imbalan untuk membunuh Jaya Selan. Akan tetapi Setupati menolaknya. உங்க மண்ணையும் மக்களையும் நான் உங்க நிலத்துல விளையிற ஒரு படி நெல்லை கொடுங்க. Salah seorang penduduk yang datang bersama kepala desa juga bilang bahwa Setupatilah harapan terakhir mereka. Karena para pejabat pemerintah tidak ada yang peduli dengan pengaduan mereka. Bahkan mereka berpihak kepada pengusaha yang akan mendirikan pertambangan di desanya. Setupati berjanji akan membantu warga desa sebagai penebus dosa-dosanya selama ini. Akhirnya yang mereka tunggu-tunggu tiba. Sultan kini sudah dewasa. Dia pulang bersama temannya yang bernama Moka dan pengawal pribadinya Gada. Dia kembali ke rumah setelah 2 tahun bekerja sebagai ahli robotik di Bombay.
Dia berniat tinggal selama 1 minggu di rumahnya sebelum berangkat ke Jepang untuk mengembangkan proyek robotiknya dan membangun perusahaannya sendiri di sana. Sultan diberikan pendidikan yang tinggi dan dijauhkan dari dunia kekerasan. Bahkan dia sangat membenci kekerasan. Sultan disambut bahagia oleh Setupati dan juga ratusan preman yang telah membesarkannya. Ketika mereka sedang bersuka cita merayakan kedatangan Sultan, tiba-tiba beberapa orang pengantar pizza datang, yang ternyata isi dus pizza yang mereka bawa merupakan senjata dan langsung menembak Setupati. Sultan berhasil diselamatkan oleh Gada, sedangkan para penyerang berhasil melompati pagar dan kabur. Beberapa orang terluka dan mendapat perawatan di rumah sakit. Seorang ibu yang anaknya terluka menangis di hadapan Sultan. Dia mengungkapkan bahwa anaknya hidup penuh kekerasan bersama Setupati, sementara Sultan sendiri selama ini dijauhkan dari kekerasan dan hidup dengan aman dan sehat. Sementara Setupati tidak peduli keselamatan dari anak orang lain dan menghasilkan banyak uang untuk masa depan Sultan, sekaligus membebani Sultan dengan dosa. Sultan sangat terharu mendengarnya dan berlalu pergi. Setupati yang sedang terluka sangat menyesali kejadian tadi malam karena terjadi di hadapan Sultan, di mana selama ini Sultan tidak mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh dia dan anak buahnya. Dan benar saja, dari kejadian ini Sultan sangat marah kepada ayahnya. அவங்கள வீட்டுக்கு போக சொல்லுங்க. கொஞ்ச நாளாவது உயிரோட வாழட்டும். ஆத்திரமா இருக்கு. உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன்ப்பா. தயவு செஞ்சு எல்லாத்தையும் நிறுத்துங்க. மீதி முக்கால்வாசி பேருக்கு இதுதான் என் வீடு. நீ நான் பெத்த பிள்ளைனா அவங்க நான் வளர்த்த பிள்ளைங்க. இதுதான் அவங்க குடும்பம். Sultan berniat pergi untuk meninggalkan rumah dan tidak akan pernah kembali. Setupati tidak melarang kepergian Sultan, dia hanya bilang apabila anak buahnya mengalami masalah, maka Sultan harus kembali dan berdiri di samping mereka, karena selama ini mereka telah mengurus dan membesarkan Sultan. Paginya, Mansur dengan ragu membangunkan Sultan. Raut wajahnya menyiratkan kesedihan. Dia mengabarkan bahwa ayahnya sudah meninggal. Semua orang berduka, terutama Sultan. Pengacara keluarga memberikan informasi bahwa para penyerang yang berpura-pura sebagai pengantar pizza kemarin ternyata adalah polisi. Mereka ditugaskan oleh komisaris baru yang bernama Mani Kavel untuk melenyapkan Setupati, yang memang sudah menjadi target utama pembunuhan. Pihak kepolisian menargetkan akan membersihkan wilayahnya dari preman dalam kurun waktu 10 hari, termasuk anak buahnya Setupati yang sudah menjadi target berikutnya. Sultan menemui komisaris polisi, dia meminta kesempatan agar diberikan waktu untuk mengubah para preman menjadi orang baik. Sultan yakin bahwa mereka akan mendengarkannya, karena Sultan ini dibesarkan oleh mereka. Komisaris Manikapel menyetujuinya, namun diberi tenggang waktu selama 6 bulan saja. Dan selama tenggang waktu tersebut, tidak boleh ada kasus sekecil apapun yang melibatkan mereka. Dan apabila melanggar, semua preman akan dibunuh dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka. Kemudian, salah seorang petani menghubungi Mansur dan bertanya kapan mereka akan datang ke desa untuk membunuh Jaya Selan. Karena kekejaman Jaya Selan semakin mengkhawatirkan. Banyak petani yang meninggal sia-sia karena ulahnya. Mansur berniat mengirim 20 preman untuk pergi ke desa. Tapi niatnya ditentang oleh Talaya, dengan alasan mereka belum menuntaskan kasus atas penyerangan yang terjadi kemarin. Dan sepertinya Talaya ini sangat berambisi untuk menjadi pemimpin menggantikan Setupati yang sudah meninggal. Pro dan kontra terjadi antara yang mendukung keputusan Mansur dan juga Talaya. Dan pada akhirnya permasalahan ini diputuskan dengan adu otot antara Talaya dan Michael. Tak lama berselang, Sultan datang bersama Gada pengawalnya. Mereka langsung menghentikan perkelahian. Sultan sangat marah melihat mereka bertarung. Saking marahnya, Sultan menyebut mereka tidak manusiawi dan mempersilahkan mereka untuk bertarung sampai ada pertumpahan darah. Tapi pada akhirnya, Sultan meminta mereka untuk tidak lagi terlibat dalam semua jenis kekerasan. Tapi Sultan tidak memberitahu alasannya. அதுக்கப்புறம் நீங்க யாரோ நான் யாரோ ரவுடிசம் பண்றதையோ பார்த்தேன். சாகர வரைக்கும் இங்க வரவும் மாட்டேன். Karena begitu rumit permasalahan di rumahnya, Sultan memutuskan untuk tidak pergi ke Jepang. Moka sangat menyayangkan apa yang menjadi pilihan Sultan, karena mengembangkan kemampuan robotiknya di Jepang merupakan impiannya dari dulu, dan itu tidak mudah. Akan tetapi, Sultan tetap memilih tinggal bersama saudara-saudaranya, karena sebenarnya dia sangat menyayangi mereka.
Sultan khawatir jika mereka benar-benar akan dimusnahkan polisi. Sementara itu Mansur bersama preman lainnya tetap ingin pergi ke desa untuk mewujudkan keinginan Setupati sebelum dia meninggal, yaitu membunuh Jaya Selan. Mereka memutuskan untuk pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Sultan. Akan tetapi mereka tertangkap basah. Otalori terpaksa harus berbohong. Katanya kepergiannya ke desa kali ini akan melamar calon istrinya. Tapi Otalori ketahuan bohong karena Sultan sangat mengenalnya. Akan tetapi Sultan punya ide yang cemerlang supaya para preman bisa meninggalkan Chennai untuk sementara waktu, sehingga terhindar dari pengawasan pihak kepolisian. Pada akhirnya, semua orang ikut ke desa. Setibanya di rumah kepala desa, Mansur bilang bahwa jangan sampai Sultan mengetahui maksud kedatangan mereka ke desa. Acara lamaran pun tiba. Sultan begitu terpesona ketika melihat perempuan yang akan dilamar Otalori. Gadis cantik anak kepala desa ini bernama Rukmani. Rukmani menjadi bumbu penyegar di film ini, karena sepanjang film kita disuguhkan dengan wajah garang para preman yang bengis dan menakutkan. Karena memang acara lamarannya hanya settingan, Otalori menolak dengan alasan kurang cantik. Waduh, Otalori bodohnya parah banget. Masa Rukmani dibilang gak cantik? Di luar dugaan, Sultan yang sudah jatuh cinta sama Rukmani sejak pandangan pertama, dia langsung melamar Rukmani dan siap menikahinya. மாப்பிள்ள பொண்ணு அழகா இல்ல பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டான். எனக்கு பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். இவரை பிடிக்கல. Thank you. Kemudian Mansur mengajak Sultan untuk kembali ke kota. Akan tetapi Sultan mengatakan bahwa mereka semua akan tinggal di desa ini sampai Rukmani menerima cintanya. 1001 cara Sultan mendekati Rukmani dibantu sama saudara-saudaranya, tapi Rukmani tidak mudah untuk ditaklukkan. Rukmani sangat mencintai desanya, akan tetapi situasi di desanya sekarang semakin memprihatinkan karena Jaya Selan melarang para petani untuk bercocok tanam di tanah mereka. Banyak penduduk yang memilih menjadi kaum urban di kota karena bertahan di desanya membuat mati kelaparan. Sultan terus mengikuti Rukmani sampai ke kuil. Rukmani berbicara kepada Sultan tentang kondisi desanya yang dulu hijau tapi kini terlihat tandus karena sudah 4 tahun petani tidak bisa bertani di tanahnya sendiri. Rukmani telah bersumpah di depan kuil bahwa dirinya akan berusaha mengembalikan desanya seperti dulu, dan padi yang dipanen dari tanahnya akan disajikan dalam upacara pernikahannya. Dia juga bersumpah pria yang mewujudkan impiannya akan menjadi suaminya kelak. Sultan sangat terkejut mendengarnya karena dia tidak bisa mewujudkan apa yang Rukmani bilang karena dia sama sekali tidak mengerti soal bertani. Rukmani juga meminta Sultan berhenti mendekatinya. நான் என் சத்தியத்தை தாண்டி வர மாட்டேன். பின்னாடி சுத்தி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. நீங்க வந்த வேலையை பார்த்துட்டு கிளம்புங்க. Salah seorang pegawai pemerintah datang ke desa. Mereka menyampaikan informasi bahwa apabila para petani tidak menggarap tanah dan sawah mereka, dalam waktu 6 bulan sawah dan tanah mereka akan dijadikan lokasi penambangan. Karena sebenarnya desa mereka memiliki sumber daya yang tinggi, di mana tanah dan gunungnya memiliki material besi yang cukup tinggi. Dan apabila para petani tidak ingin tanah dan sawahnya dijadikan lahan pertambangan, mereka harus menggarap tanah dan sawahnya supaya menjadi lahan yang produktif dengan hasil panen yang melimpah. Warga desa menjadi panik mendengar ucapan yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Mereka juga menyalahkan Sultan karena menjadi penghalang mereka. Mereka juga meminta Sultan melakukan sesuatu. Sultan yang tidak tahu apa-apa semakin bingung dan tidak mengerti. Suatu ketika, Mansur dan teman-temannya memiliki kesempatan untuk membunuh Jaya Selan di pasar. Tapi masalahnya lagi-lagi Sultan menjadi penghalang. Karena waktu itu Sultan juga sedang berada di pasar. Mansur memerintahkan teman-temannya untuk menggagalkan rencananya. Akan tetapi, salah satu temannya nekat menebas Jaya Selan di tengah-tengah keramaian. Namun, Sultan melihatnya dan berhasil menyelamatkan Jaya Selan dengan menarik tangan saudaranya dan membawanya pergi. Sebenarnya Sultan tidak ada niat menyelamatkan penjahat, tapi dia tidak ingin saudara-saudaranya melakukan kekerasan lagi. Dengan adanya kejadian di pasar tadi, Sultan meminta semua orang untuk pergi dari desa. Mansur juga berusaha menjelaskan kepada Sultan bahwa apa yang mereka lakukan bersama teman-temannya semata-mata hanya untuk memenuhi janji almarhum ayahnya, yaitu membunuh Jaya Selan yang selama ini membuat sengsara warga desa. Tapi Sultan tidak peduli dengan janji ayahnya, karena selama dia masih hidup, tidak akan ada yang boleh melakukan kekerasan lagi.
Beberapa warga desa datang dan mengadu kepada Sultan bahwa Jayaselan sudah menyiksa para penduduk, termasuk kepala desa dan anaknya Rukmani. Mereka disiksa supaya buka mulut untuk mengetahui siapa yang telah menyewa preman untuk membunuhnya. Warga desa memohon kepada Sultan agar cepat bertindak. Desa harus diselamatkan, sudah banyak orang yang menjadi korban. Mansur meminta izin kepada Sultan untuk membunuh Jayaselan. Tindakan ini menjadi misi terakhir mereka, dan setelah misi ini selesai, mereka semua akan patuh terhadap perintah Sultan. Karena Sultan sudah berjanji akan merubah semua saudara-saudaranya menjadi orang baik, Sultan tidak mengizinkan siapapun bertindak. Dia berniat menemui Jayaselan sendirian dan akan menyelesaikan persoalan ini tanpa menggunakan kekerasan. Kemudian Sultan pergi ke alun-alun desa bersama Gada. Di sepanjang jalan, dia melihat penderitaan penduduk. Sultan melihat orang tua yang diikat dan dicambuk oleh Jayaselan. Dia dipaksa bicara agar memberitahunya siapa orang yang sudah menyewa preman dan mencoba membunuhnya di pasar. Jayaselan tidak memperdulikan kedatangan Sultan. Dia malah meminta Sultan pergi. Keadaan ini benar-benar membuat Sultan dilema. Sementara Jayaselan terus saja melakukan penyiksaan, tapi Sultan tidak suka kekerasan. Dia melangkah untuk pergi. Akan tetapi, saudara-saudaranya para preman sudah tiba. Mereka langsung berlari untuk menyerang Jayaselan. Sultan yang melihat itu lagi-lagi tidak membiarkan para preman untuk melakukan kekerasan. Tapi kali ini dia sendiri yang bertindak melawan Jayaselan. Dengan mudahnya, Jayaselan dan semua anak buahnya dilumpuhkan oleh Sultan. Mansur dan seluruh teman-temannya diminta mundur dan tidak terlibat kekerasan. Semua orang begitu tercengang melihat Sultan. Sultan benar-benar menunjukkan kekuatan yang dimilikinya. Walaupun selama ini dia tidak pernah melakukan kekerasan, bukan berarti dia tidak bisa bertarung. Jayaselan disiksa hingga pingsan sampai terluka parah. Para penduduk sangat terkesan pada Sultan, termasuk Rukmani. Sultan dianggap seperti dewa penyelamat oleh penduduk. Mereka pun merayakan kebebasan yang selama ini mereka nantikan. Kemudian pengacara keluarga menghubungi Sultan. Dia menginformasikan jika polisi melakukan operasi di Chennai dan semua preman dibunuh. Pengacara menyarankan agar tidak ada yang kembali ke kota terlebih dahulu. Akan tetapi, misi di desa sudah selesai. Jayaselan sudah terkapar dan tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Mansur bersama seluruh saudara-saudaranya juga sudah siap untuk kembali ke Chennai. Sultan benar-benar dituntut untuk memutar otak supaya tetap berada di desa. Ketika warga desa melakukan acara perpisahan dengan Sultan dan saudara-saudaranya, Sultan diberi kesempatan untuk berpidato. Dalam pidatonya, Sultan bilang bahwa dia dan saudara-saudaranya akan tetap tinggal di desa dan akan bekerja sebagai petani. Sultan juga menyampaikan bahwa dia ingin desa tersebut terlihat hijau kembali dan hasil panen akan disajikan dalam pernikahannya, seperti ucapan Rukmani kepada Sultan sewaktu di kuil. Keputusan yang diambil Sultan semata-mata hanya untuk menyelamatkan para preman yang sudah seperti saudaranya sendiri. Mansur dan teman-temannya sangat menentang keputusan Sultan. Akan tetapi, Sultan memaksakan keputusannya dan apabila ada yang tidak setuju, maka harus bertarung melawannya. Mau tidak mau, akhirnya mereka terpaksa mengikuti perintah Sultan karena tidak mungkin akan bertarung melawan Sultan karena mereka sangat menyayanginya. Hari-hari para preman kini diisi dengan bertani. Tidak mudah bagi mereka untuk melakukan pekerjaan ini, berbeda dengan profesi mereka sebelumnya, yaitu membunuh dan membantai orang. Para preman ini berkali-kali memohon agar kembali ke kota, tapi malah membuat Sultan marah. Kita kembali melihat kondisi Jayaselan yang terluka parah. Dia terbaring di rumah sakit dengan kondisi yang membagongkan. Dia dijenguk oleh seorang pengusaha yang akan mendirikan tambang di desa Kanimanor. Kita sebut saja dia Ravanan. Rupanya selama ini Jayaselan merupakan orang suruhan dari Ravanan. Kemudian Ravanan mencari informasi dari Jayaselan tentang orang yang kemarin mengalahkannya. Tanpa menunggu lama, Ravanan datang langsung ke desa Kanimanor untuk bertemu dengan Sultan. Dia mengajak Sultan kerjasama, tapi Sultan menolaknya. Ravanan pun hanya bisa gigit jari dan diusir oleh warga. Malam harinya, di saat mereka beristirahat, Sultan menjadi target pembunuhan beberapa orang dengan senjata lengkap dan sudah siap menebas Sultan. Tapi Sultan terbangun. Sultan memperingatkan kepada para penyerang supaya tidak bersuara, karena apabila preman-preman terbangun, maka mereka semua akan dibantai habis. Sultan juga tidak mau saudara-saudaranya terlibat kekerasan lagi, sehingga hanya dia sendiri yang akan melawan mereka. Pertarungan tanpa suara pun terjadi. Sultan berhasil mengalahkan mereka semua sampai mereka lari tunggang langgang.
Keesokan harinya, Michael terlihat memukul seorang pemuda. Melihat kejadian tersebut, Sultan sangat marah dan menghentikan Michael dengan mencambuknya. Talaya yang melihat kejadian tersebut hanya melihatnya seperti punya maksud tertentu. Malam harinya, Sultan mengusir Michael, tapi Michael hanya bisa diam dan menerima keputusan Sultan. Akan tetapi, seorang perempuan datang dan mengatakan alasan kenapa Michael memukuli pemuda tersebut. Ternyata dia yang justru menyelamatkan kehormatan seorang gadis dari gangguan pemuda tersebut. Sultan kemudian meminta maaf, tapi Michael hanya diam sambil berlalu. Talayan yang seharusnya mendamaikan kesalahpahaman ini malah justru memprovokasi Michael sehingga Michael mulai membenci Sultan. Kerja keras para preman mengolah lahan pertanian tidak sia-sia. Padi yang ditanam kini mulai tumbuh. Desa sudah terlihat lebih hijau. Patua sangat berterima kasih kepada Sultan karena sudah banyak nyawa penduduk yang hilang untuk melihat tanah mereka kembali hijau. Dan Sultanlah yang menjadi dewa penyelamat mereka. Rukmani sangat bangga pada Sultan. Perlahan tapi pasti, benih-benih asmara di hati Rukmani mulai tumbuh. Kita kembali ke kota. Ravanan sedang melampiaskan amarahnya kepada Menteri Pertambangan India yaitu Amit Raj karena telah membatalkan proyeknya senilai 10.000 crore atau senilai 19,5 triliun rupiah. Amit Raj bilang membatalkan proyek tersebut adalah salah satu cara terakhir karena tanah di desa Kanimanor sekarang tidak lagi tandus dan sudah berubah hijau. Jika ingin proyek tersebut dilanjutkan, Ravanan harus membuktikan bahwa desa tersebut benar-benar tandus dan Amit Raj memberi satu kali kesempatan untuk membuktikannya. Malamnya, Rukmani menemui Sultan. Dia menyatakan sudah siap menikah dengan Sultan dengan syarat dia tidak akan tinggal di rumah mertua dan tidak akan keluar dari desanya. Awalnya Sultan bingung. Waduh, benar-benar gak peka si Sultan ini. Akan tetapi setelah dikasih tahu saudara-saudaranya, barulah Sultan mengerti dan tidak mempermasalahkan syarat yang diberikan Rukmani. Dan akhirnya mereka bertunangan dan akan menetapkan tanggal pernikahannya setelah panen. Sultan mengajak Mansur pergi ke kota untuk mengurus sertifikat lahan. Sultan telah membeli lahan pertanian dan masing-masing preman diberikan 2 hektar tanah. Aset rumah dan tabungan Sultan habis untuk membiayai pembelian tanah tersebut. Dalam perjalanan kembali ke desa, di dalam bis Sultan hampir saja ditusuk oleh orang yang gak dikenal. Akan tetapi, Mansur mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Sultan. Dan pada akhirnya, Mansur meninggal dunia. Melihat Mansur telah terbujur kaku, para preman sangat terpukul. Watak keras yang terpendam pada jiwa mereka bangkit kembali. Mereka ingin balas dendam atas kematian Mansur. Akan tetapi Sultan melarangnya. Namun Talaya memprovokasi para preman. Michael pun kini mulai angkat bicara dan sudah berani menentang Sultan. Bahkan Michael menantang Sultan bertarung untuk memutuskan apakah harus balas dendam atau tidak. Dan siapapun harus mengikuti keputusan pemenangnya. Sultan sedih mendengar ucapan Michael dan harus bertarung dengan orang yang telah membesarkannya. Awalnya, Sultan membiarkan dirinya dipukul. Akan tetapi, Sultan tidak mau jika mereka melakukan kekerasan lagi. Pada akhirnya, dia melawan dan mengalahkan Michael dengan mudah. Para preman yang telah dianggap saudaranya kini membenci Sultan, bahkan tidak diberi kesempatan untuk ikut dalam upacara kematian Mansur. Sultan menjadi semakin sedih. Saudara-saudaranya memutuskan untuk pergi ke kota meninggalkan desa. Kejadian ini dimanfaatkan oleh Ravanan untuk menyerang desa Kanimanor. Semua penduduk menjadi panik. Mereka meminta Sultan untuk pergi dari desa. Jangan sampai Sultan mati karena ingin melindungi desa seorang diri. Kepala desa menyerahkan anaknya Rukmani untuk dibawa pergi. Penduduk desa sudah pasrah menerima kembali penyiksaan dari Jayaselan. Tapi Sultan tidak ingin pergi. Dia rela mati demi melindungi warga desa untuk memenuhi janji ayahnya. Kemudian wanita dan anak-anak diungsikan karena malam harinya desa akan diserang. Rukmani juga ikut mengungsi. Sultan bersama para penduduk pria bersiap-siap melakukan perlawanan. Ravanan datang bersama pasukannya dengan membawa beberapa tangki bensin yang akan digunakannya untuk membakar lahan pertanian. Bersama warga desa, Sultan bertarung melawan para penjahat yang dipimpin oleh Ravanan dan berhasil mengalahkannya. Akan tetapi, penderitaan mereka belum berakhir. Pasukan yang dipimpin Jayaselan datang, dan jumlahnya tidak sedikit, sementara Sultan dan para penduduk sudah kelelahan. Akan tetapi, tidak ada pilihan lain. Bertarung sampai titik darah penghabisan merupakan satu-satunya pilihan. Tanpa diduga, dari belakang Sultan datang pasukan preman yang sebelumnya telah meninggalkannya.
Ternyata para preman ini sangat menyesal telah meninggalkan Sultan karena mereka mengetahui kebenarannya setelah bertemu pengacara keluarga di kota. Michael meminta maaf kepada Sultan, begitu pula dengan Talaya. Kini ratusan preman itu berdiri di samping Sultan. Mereka siap membela Sultan tanpa rasa takut dan siap melawan siapapun. Pertempuran pun terjadi. Dengan sekejap, Jaya Selan dan anak buahnya berhasil dikalahkan. Desa kembali aman, musim panen juga tiba. Ratusan preman bahagia menjalani hidup baru mereka sebagai petani. Dan tidak ada lagi kekerasan. Film pun selesai. Sampai di sini dulu review film kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda. Saya Hamzah, pamit.